Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Gunakan masker dimanapun kalian berada dan hindari berkerumun. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem bahan bakar konvensional, yaitu menggunakan karburator, di mana teknologi ini merupakan teknologi yang cukup lama digunakan di dunia sepeda motor dalam sistem sirkulasi bahan bakarnya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya sampaikan dulu kompetensi yang kita perlu capai dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian yang kedua, merawat secara berkala pada sistem bahan bakar bensin karburator. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati tampilan pada PowerPoint tentang sistem bahan bakar karburator bensin, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan komponen sistem bahan bakar bensin karburator dengan teliti dan benar. Kedua, setelah mengamati tampilan pada PowerPoint tentang sistem bahan bakar bensin karburator, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator dengan teliti dan benar. Jadi nanti setelah mendapatkan materi ini, penjelasan dalam kesempatan kali ini, kalian mampu menganalisis fungsi dan komponen, kemudian prinsip kerja daripada sistem bahan bakar karburator. Kemudian nanti lakukan diskusi diskusi dengan teman yang terkait dengan sistem bahan bakar bensin karburator. Nah, kemudian setelah kalian melakukan diskusi, yaitu kalian dapat membandingkan jenis karburator Venturi tetap, karburator jenis Venturi tidak tetap, dan karburator jenis constant velocity dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, setelah berdiskusi dan kerja kelompok, nah jadi kalian diharapkan melalui materi ini nanti lakukan kerja kelompok, dimana dengan kalian berdiskusi dan kerja kelompok itu akan memudahkan kalian di dalam proses pembelajaran. Jadi kalian nanti dapat mendemonstrasikan atau melakukan pembongkaran dan perakitan kembali komponen-komponen karburator dengan teliti sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan yang terakhir yaitu setelah menyaksikan tayangan video pada link YouTube yang diberikan dalam pembelajaran nanti, tentu peserta didik dapat merawat secara berkala mekanisme katup pada sistem sepeda motor dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, sebelumnya apa yang kalian lihat di layar? Tepat sekali ya. Yang ada di layar yaitu sepeda motor tipe cup dan tipe bebek, yaitu sepeda motor Supra dan sepeda motor Beat. Nah, kalau saya kaitkan dengan sistem bahan bakar karburator dengan sepeda motor ini, apa yang ada di bayangan kalian? Yang jelas yang kalian pertanyakan pertama sekali, apakah sama sistem bahan bakar yang digunakan pada sepeda motor tipe cup dengan bahan bakar yang digunakan pada tipe sepeda motor tipe Matic? Paling tidak kita kumpulkan ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah sama karburator yang digunakan sepeda motor tipe cup dengan sepeda motor tipe Matic? Yang kedua, apakah komponen karburatornya juga sama antara sepeda motor tipe cup dengan sepeda motor tipe Matic? Dan yang ketiga, apa saja jenis karburator? Jadi dari kedua sepeda motor tadi kita bisa mencari sebenarnya bagaimana sih atau apa saja sih jenis karburator yang digunakan di teknologi sepeda motor. Kemudian bagaimana prinsip kerja dan cara kerja karburator pada sepeda motor. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara membongkar dan merakit karburator yang baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bahas yaitu berkaitan dengan fungsi, sistem, komponen fungsi dan komponen daripada sistem bahan bakar bensin karburator. Kemudian prinsip kerja dan cara kerjanya, kemudian cara pembongkaran dan perakitan kembali karburatornya. Nah, di hadapan kita bersama sudah ada komponen-komponen daripada sistem bahan bakarnya. Jadi sistem bahan bakar itu sendiri
terdiri atas pertama tutup tangki, kemudian ada tangki, kemudian di sini ada selang untuk menyalurkan bahan bakar, ada penyaring bahan bakarnya, kemudian ada keran bahan bakar, kemudian ada karburatornya, dan yang terakhir ada penyaring udara. Nah, ini komponen-komponen sistem bahan bakar yang perlu kita ketahui dan kita pahami bersama. Baik, adapun fungsi dari komponen-komponen tersebut ialah yang pertama tangki bahan bakar, di mana fungsinya ialah untuk menampung bahan bakar. Jadi menampung, menyimpan bahan bakar di kendaraan ataupun di sepeda motor. Kemudian saringan bahan bakar, yaitu berfungsi untuk menyaring atau memfilter bahan bakar dari kotoran. Tentu ini menjadi penting karena bahan bakar yang digunakan di sepeda motor akan mengalami banyak sekali proses dari mulai penyimpanan di SPBU hingga sampai ke konsumen, sehingga memungkinkan kotoran juga akan terikut. Belum lagi ada kotoran di dalam tangkinya sendiri, sehingga dibutuhkan saringan bahan bakar. Kemudian yang berikutnya ada karburator, di mana berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara. Ini fungsi utama daripada sistem karburatornya sendiri. Next, yang berikutnya yaitu ada saringan udara. Saringan udara berfungsi untuk menyaring udara atau memfilter udara yang masuk ke intake manifold. Artinya, udara di luar masuk ke dalam sistem karburator itu disaring terlebih dahulu oleh penyaring udara. Kemudian yang terakhir itu tutup daripada tangki. Berfungsi yang pertama yaitu penutup dan pelindung lubang pemasukan dari debu dan air. Kemudian tempat sirkulasi udara dan pernapasan pada aliran bahan bakar. Dan yang terakhir menjaga bensin agar tidak tumpah. Nah, mari kita bahas karburatornya. Baik, karburator secara umum berfungsi membuat campuran udara dan bahan bakar serta mengatur putaran mesin. Sehingga dalam proses kerjanya, karburator itu berfungsi untuk mengontrol perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Kemudian mengontrol rasio campurannya, dan yang terakhir mengontrol tenaga ataupun putaran mesin pada saat bekerja. Inilah dia fungsi daripada karburator secara umum. Nah, komponen karburator. Adapun komponen karburator yang pertama adalah diameter lubang atau bore, di mana diameter venturi ini atau sering disebut dengan venturi, di mana dia adalah lubang venturi karburator, ya, diindikasikan dalam satuan milimeter. Ini contohnya digunakan tipe VM17. Banyak sekali nanti tipe-tipenya ya. Nah, disinilah udara mengalir. Nanti secara rinci kita perjelas. Ini hanya penjelasan singkatnya. Disinilah udara mengalir, kemudian bahan bakar dari dalam penampungan bahan bakar ini akan terhisap, kemudian masuk ke dalam intake manifold. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah main jet atau sphere utama, di mana main jet ini terletak di tengah karburator. Kalau kamu nanti membongkar karburator, nanti ada dia yang kecil warna kuningan ya, terbuat dari kuningan. Dia di dalam ini dia posisinya di sini. Ya. Nah, nomornya juga ada, jenisnya dan ukuran daripada venturi ini ataupun sphere ini. Kita sering sebut dengan sphere ya. Berfungsi mengontrol aliran bensin pada main system di putaran menengah dan tinggi. Ini fungsinya. Ingat, main jet berfungsi mengontrol aliran bensin dan main system di putaran menengah dan tinggi. Jadi kalau ada soal nanti pada putaran menengah dan tinggi, yang berperan adalah main jet. Next. Kemudian ada pilot jet, di mana pilot jet itu sendiri, ini dia, berfungsi mengontrol aliran bensin pada putaran pilot system di putaran rendah dan menengah. Jadi putaran idle sampai ke putaran menengah. Ya, kemudian ada jet needle. Jet needle ini sering juga disebut dengan skep atau jarum, mengontrol jumlah aliran bahan bakar dan udara melalui bentuk ketirusan ini. Jadi jarum di tengah venturi. Ya, ini tipenya. Next, kemudian ada needle jet. Needle jet berfungsi mengontrol mengkabutkan
sejumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan dari celah antara needle jet dan jet needle. Jadi needle jet di sini di tengah dia dimasukkan dari bawah, setelah main jet dia dimasukkan dari bawah ya di aliran dari bawah ini, aliran bensin berfungsi untuk mengontrol dan mengkabulkan sejumlah campuran udara dan bensin di aliran dari celah antara needle jet dan jet needle, dari celah ini. Oke. Nah, berikutnya ada pilot jet air, pengontrol aliran udara ya pada pilot system di putaran idling ke putaran rendah. Ini kalau kita sebut dengan penyetel udara. Ini dia. Jadi setelan karburator. Nah, sering kita sebut dengan setelan karburator. Ya, kalau nyetel karburator di pilot jet. Next, kemudian ada main air jet. Ini tadi sudah kita bahas di awal, yaitu main jet berfungsi tadi mengontrol udara menuju ke dalam jet sehingga mudah tercampur dengan bensin yang berasal dari jet. Nah, ini dia. Kemudian throttle valve atau skep. Ini dia. Untuk mengatur besarnya bukaan diameter venturi, ya, ini selalu digunakan pada sistem karburator jenis piston valve atau digunakan pada sistem venturi tidak tetap. Kemudian sebagai dudukan spring, di dalamnya ini ada spring dan needle valve. Berikutnya ada cutway untuk mengalirkan jumlah udara yang masuk melalui throttle valve pada putaran mesin, ya. Next. Nah, yang berikutnya adalah komponen daripada karburator itu sendiri, yaitu pelampung. Pelampung tidak sama dengan pelampung kita berenang, tetapi fungsinya sama, hanya saja pelampung di sini fungsinya untuk menutup atau membuka daripada katup yang ada di dalam sistem karburatornya sendiri. Mari kita lihat. Rangkaian pelampung terdiri atas pelampung dan jarum pelampung atau needle valve. Pelampung berfungsi menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil. Jadi kalau bahan bakar nanti ini penuh di dalam penampungan bahan bakar, pelampung ini kan biasanya mengapung. Sehingga ketika dia penuh, pelampung akan naik sehingga needle valve menutup aliran bahan bakar yang dari tangki. Ya, jadi kalau nanti dia turun baru dia membuka kembali. Seperti itu fungsinya. Bahan bakar dikontrol melalui pelampung dan jarum. Jika pelampung turun, ini penjelasannya. Jika pelampung turun, bahan bakar mengalir ke dalam ruang pelampung, ya, ke dalam ruang penampungan bahan bakar pada karburator. Oke, paham sampai di sini? Baik, kita next kan ya. Next, kemudian ada choke. Jika mesin dalam kondisi dingin, maka akan sulit dihidupkan karena campuran udara dan bahan bakarnya berkurang. Maka fungsi dari choke-nya sendiri yaitu menambah bagian dari bensin dalam campuran di dalam karburator. Artinya menjadikan sistem bahan bakarnya menjadi kaya. Jadi membuat seolah semacam kevakuman sementara agar bahan bakar itu menjadi lebih banyak dan mudah terbakar dalam ruang bakar sehingga mesin dapat dihidupkan. Ini biasa digunakan pada saat mesin masih dalam keadaan dingin. Nah, berikutnya aliran bahan bakar lebih besar dikarenakan melalui starter jet atau diameter lubang lebih besar daripada main jet. Ini dia starter air hole, ya. Kemudian starter plunger, kabel choke-nya. Jadi kalau dia mesin dingin, kevakuman daripada sistem karburator itu berlaku sehingga daya hisap yang terjadi pada bahan bakar itu semakin besar. Baik. Nah, berikutnya, setelah kita membahas tadi daripada sistem komponen daripada sistem bahan bakar, ayo kita main tebak kuis. Ada yang tahu nomor 1 komponen apa? Iya, benar. Komponen tutup tangki bahan bakar. Baik. Ada yang tahu nomor 2? Iya, benar. Tangki bahan bakar. Apa fungsinya? Baik, menampung bahan bakar pada sepeda motor. Yang ketiga? Iya, salah. Itu bukan selang bahan bakar, melainkan penyaring bahan bakar, ya, saringan bahan bakar. Yang ketiga, yang keempat,
Ya, yang keempat adalah ini keran bahan bakar ya, atau katup bahan bakar. Yang kelima selang bahan bakar, dan yang ketujuh adalah, yang keenam penyaring udara, dan yang ketujuh adalah, iya benar, karburator. Next, sekarang kita bahas jenis-jenis karburator. Pertama adalah karburator Venturi tetap. Ya, ini aliran udaranya tetap. Dia tidak menggunakan valve di sini, hanya menggunakan throttle butterfly saja sebagai pengatur daripada udara dan bahan bakarnya. Ini ya. Nah, kemudian ada Venturi tidak tetap ya, atau dikenal dengan istilah karburator piston valve. Karburator piston valve terdiri dari bagian-bagian tersebut. Ada throttle valve, main jet, oke. Ada main jet, ada slow jet, dan float atau pelampung. Ini komponen-komponennya. Ada throttle valve, ada jet needle, ada float. Float ini adalah pelampungnya. Ada float chamber, yaitu tempat penampungan bahan bakar. Ada slow jet, ada main jet. Ini posisinya slow jet di sini. Ada main jet di paling atas ini, paling tengah. Kemudian ada overflow pipa. Jadi ini pipa aliran untuk jika terjadi kelebihan bahan bakar. Drain screw ini adalah untuk pembuangan bahan bakar yang berlebih. Kemudian ada float valve, ada float valve seat. Kemudian ada air screw, di sini ada penyetelannya. Kemudian ada choke, di sini ada throttle stop screw, dan juga ada penyetelan daripada throttle valve ya pada sistem karburator. Ini sering digunakan pada sepeda motor yang dominan di Indonesia, yaitu sepeda motor bebek terutama. Ada juga sepeda motor sport yang masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional karburator. Nah, yang berikutnya constant velocity. Constant velocity ini komponen-komponennya, dia menggunakan bukan cuman sekedar menggunakan throttle valve sebagai pengatur daripada sistem pencampuran udara dan bakarnya, tapi dia menggunakan dia menggunakan gabungan antara throttle valve yang menggunakan butterfly, juga memanfaatkan kevakuman mesin sehingga dihasilkan tenaga yang lebih besar. Ini biasa digunakan pada sepeda motor matic, karena sepeda motor matic dia biasanya tarikannya lumayan berat sehingga dibutuhkan pengontrol sistem bahan bakar yang maksimal. Ini constant velocity ya. Sepeda motor sport juga sudah menggunakan ini seperti Mega Pro ya. Nah, next, prinsip kerja dan cara kerja karburator. Prinsip kerjanya, jika udara dihembuskan ke dalam satu pipa dan kecepatan aliran pipa tinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Kemudian, karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Ini kalau saya ilustrasikan, kalian ambil cup aqua glass, kemudian isi setengah airnya. Cup aqua glass tadi masih tertutup segel, kalian sisakan setengah. Pipanya tadi ataupun pipetnya tadi kalian hembuskan dengan tekanan tertentu melalui mulut kalian. Perhatikan, itu akan terjadi hisapan udara, hisapan air yang mengikut udara yang kita hembuskan di ujung daripada pipet tadi. Kenapa? Karena ini prinsipnya, jika udara dihembuskan ke dalam satu pipa dan kecepatan aliran dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Tekanannya menjadi lebih rendah, artinya apa? Air tadi bisa naik ke atas karena tekanan udaranya sangat rendah. Airnya naik ke atas karena tekanan permukaan lebih tinggi, tekanan permukaan pipa lebih tinggi, maka air akan tersedot ke atas. Ya, seperti itu prinsip kerjanya.
Ini digunakan pada hukum Bernoulli. Nah, karburator pada bagian tengahnya terdapat ruangan yang menyempit atau venturi. Diperhatikan, ada ruangan venturi di sini. Ada ruangan yang menyempit pada venturinya. Sehingga kecepatan udara dipertinggi dan bahan bakar terangkat ke atas. Jadi kecepatannya di sini dipertinggi. Jadi kalau kita ngembus pada daya tekanan tertentu pada aliran di sistem karburator, dia dipercepat karena adanya venturi diperkecil di sini. Sehingga ketika kecepatannya semakin tinggi, tekanan udaranya semakin rendah, maka bahan bakar akan terhisap naik ke atas. Ini menggunakan hukum Bernoulli. Nah, pada karburator udara masuk ke dalam mesin karena tekanan negatif pada saluran intake. Ya. Ketika udara melewati venturi lubang utama karburator, kecepatan udara meningkat dan tekanan pada venturi berkurang. Karena tekanan negatif ini, bensin dikeluarkan dan dicampur dengan udara sebelum mengalir ke mesin. Ya, ini sama ya prinsipnya. Ini dia hukum Bernoulli. Menyatakan semakin besar kecepatan fluida, jadi menggunakan kecepatan fluida ada di sini, semakin kecil tekanannya, dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, semakin besar tekanan. Ini hukum tekanan fluida. Next. Nah, prinsip kerja daripada karburator yaitu tadi mengatur perbandingan udara dan bahan bakar. Di mana perbandingan udara dan bahan bakar yaitu secara teoritis disebutkan 1:15. Artinya untuk membakar habis 1 gram bensin diperlukan kurang lebih, ini kurang lebih ya, ini angkanya dibulatkan, 15 gram kadar oksigen dalam udara sekitar 35%. Campuran kaya dikenal dengan 1:13. Artinya 1 gram bensin dia diperlukan kurang lebih 13. Ini untuk campuran kaya. Jadi artinya kalau 13 berarti lebih banyak bensinnya gitu daripada udara. Sedangkan ini sehingga pemakaian bahan bakar menjadi lebih boros. Sedangkan campuran miskin, bensinnya 1 gram, udaranya ada 17, menjadikan pemakaian bahan bakar lebih irit karena udara lebih liah, lebih banyak. Next, kemudian kebutuhan campuran bensin dan udara pada mesin sangat bervariasi sesuai temperatur. Benar, temperaturnya, bebannya, dan percepatan mesin. Sehingga ini perlu disetting atau perlu diatur sesuai dengan di mana kendaraan itu benar digunakan. Next, putaran stasioner, beban berat, dan percepatan tinggi membutuhkan campuran kaya. Putaran menengah dan beban ringan membutuhkan campuran miskin. Nah, karburator yang baik adalah karburator yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini. Prinsip kerja inilah yang digunakan oleh teknologi terkini sistem karburator. Apalagi sekarang sudah menggunakan sistem, ya benar, sistem injeksi ya. Kita lanjut. Nah, ini prinsip kerjanya tadi sudah kita bahas di awal. Prinsip kerja daripada karburatornya. Nah, kemudian perawatan karburator. Next. Nah, sebelum kita melakukan perawatan karburator, kita juga harus mengetahui dulu gangguan-gangguan yang sering terjadi yang berhubungan dengan karburator. Pertama, mesin berputar tetapi tidak mau hidup. Mesin dalam bisa jadi bensin dalam tangki habis. Ini yang perlu dilakukan oleh mekanik. Pertama sekali memeriksa saringan bahan bakar tersumbat, bensin tidak mengalir karburator, berarti selangnya ya, mesin kebanjiran bahan bakar, tidak ada percikan bunga api, berarti sistem pengapian terganggu, saringan udara tersumbat, ada kebocoran, cara kerja cuk tidak benar, cara kerja gas tangan tidak benar. Ini mesin berputar tapi tidak mau hidup. Kemudian susah dihidupkan atau mogok setelah di starter. Jadi pada saat starter hidup, mati dia. Ini caranya, ada cara kerja cuk tidak benar, gangguan pada sistem pengapian. Ini beberapa analisa yang perlu kalian pahami. Ada kebocoran, putaran stasioner tidak tepat, penyeteran udara tidak tepat. Kemudian ada putaran stasioner tidak rata ya. Artinya berebet gitu. Ada data stabil, kemudian tiba-tiba tidak stabil. Karena ada gangguan pada sistem putaran stasioner. Kemudian karburator tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bensin kotor, tersumbat ya, penyeteran skrup udara tidak tepat. Kemudian berikutnya pengapian tidak teratur saat akselerasi. Nah, ini pada kaitannya dengan sistem pengapian. Terjadi ledakan-ledakan pada karburator ya. Adanya gangguan pada sistem pengapian, karburator tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena terjadi penyemprotan terlalu besar,
tidak terkontrol dengan baik pada sistem karburatornya. Tenaga kurang dan bahan bakar boros. Inilah beberapa masalah yang kemungkinan terjadi, sehingga kita bisa menganalisisnya apa saja yang kemungkinan terjadi pada masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen, ya, oleh kita juga. Nah, next, perawatan karburator. Perawatan berkala pada karburator dilakukan dengan jarak tempuh kendaraan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 km tergantung area yang dilewati. Jika kondisi udara terlalu berdebu, baiknya lakukan perawatan rutin. Pada umumnya perawatan karburator dilakukan jika kondisi mesin sebagai berikut. 1. Putaran mesin tidak laksam, performa mesin berkurang, emisi gas buang tidak standar. Inilah yang menjadi patokan. Nah, jika tidak terjadi hal seperti ini, tidak perlu dilakukan perawatan terlalu sering. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan spuyer atau baut ataupun mur yang ada pada karburator itu menjadi lebih sering aus. Kenapa? Karena sering dibongkar pasang. Maka yang perlu kita lakukan tetap menjaga kebersihan sepeda motor, sehingga debu-debu, kotoran-kotoran yang menempel pada sepeda motor tidak masuk ke dalam sistem karburator. Tetapi kalau sudah mulai agak dirasa tidak enak, maka perlu dilakukan perawatan, terutama atau juga sudah mencapai 2.500 atau 3.000 km. Next. Nah, ini komponen-komponennya, ya. Sistem karburator tadi yang sudah kita bahas. Ya, langkah perawatannya itu melepas karburator, membongkar karburator, memeriksa karburator, merakit dan memasang kembali karburator. Nah, peralatan yang dibutuhkan ada part cleaner, yang digunakan kuas, obeng plus, obeng minus, kunci pas, jun, loyang. Ini yang digunakan secara standar, ya. Kemudian bersihkan karburator dengan cairan pembersih karburator jangan menggunakan cairan yang dapat merusak karburator. Jadi biasanya ada carbu cleaner kita gunakan. Kemudian tiup dengan udara bertekanan pada bagian lubang bensin dan spuyer. Kenapa perlu ditiup? Agar bisa jadi kerak-kerak yang lengket di dalam itu setelah kita gunakan tadi carbu cleaner akan terbantu untuk terbersihkan. Next, ini dia lepaskan main jet 1, ada holdernya jet, kemudian dilepas satu-satu komponennya ini. Nanti kita lihat videonya bagaimana. Kemudian periksa kembali komponen-komponennya, masukkan dalam gerakan. Artinya ini dicek gerakan-gerakannya seperti tarikan gas, gitu ya. Semua diperiksa diafragmanya, apakah karetnya sobek, bocor, retak. Kalau terjadi seperti ini maka perlu benar diganti. Next, periksa pelampungnya bocor atau tidak, plotnya, kemudian dibersihkan. Ya, di sini dibersihkan ini. Kemudian gasketnya, di sini ada karet, ini sudah keras atau belum, dilihat juga. Kalau sobek, rusak, diganti. Next. Nah, bersihkan lubang-lubang pada karburator dengan cairan part cleaner atau carbu cleaner, ya. Kita selalu gunakan carbu cleaner. Jika diperlukan, gunakan udara bertekanan. Saya katakan tadi. Untuk apa? Membersihkan kerak-kerak pada lubang-lubang spuyer, pada lubang-lubang aliran di dalam karburator. Bersihkan dengan kain jika kotoran masih menempel pada karburator. Ini dia. Bersihkan dengan majun yang bersih. Catatan, untuk kondisi karburator yang kotor akan menyebabkan saluran tersumbat sehingga akan terjadi masalah pada mesin, seperti mesin tidak bisa langsam, mesin boros, tenaga tidak maksimal. Maka sepeda motor kita tidak boleh karburatornya menjadi kotor. Lakukan perawatan karburator secara rutin berkala, lihat servis manual. Nah, ini yang menjadi kesalahan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu saya yakin dan percaya orang Jepang kalau ditanya, dia akan bingung dengan kita di Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah capek-capek membuat sepeda motor di Jepang menggunakan saringan udara. Kita di Indonesia malah membuka saringan udaranya. Supaya apa? Mendapatkan suaranya lah, kecepatannya lah, dan segala macam. Padahal itu membahayakan daripada karburator kita sendiri, membahayakan daripada sistem sepeda motor kita sendiri, dan bahkan bisa merusak mesin. Nah, jadi hati-hati, jangan sembarangan kita menggunakan sepeda motor dalam keadaan tidak standar, apalagi saringan udaranya kita copot. Diperlukan saringan udara agar dihasilkan udara yang bersih masuk ke dalam ruang bakar. Ibarat kita saja, kalau kita sebagai manusia menghirup udara yang kotor, bagaimana dengan paru-paru kita? Bagaimana dengan sirkulasi dalam tubuh kita? Akan berpengaruh dengan kesehatan kita.
Nah, untuk itu mari kita saksikan video sebentar untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap dengan karburator ya. Mari kita saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karburator. Jadi secara garis besar, karburator itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah karburator jenis piston valve atau karburator step. Kemudian sebelah kanan ada karburator jenis CV atau constant velocity. Karburator jenis piston valve ini biasa kita temukan di sepeda motor bebek. Kemudian untuk karburator jenis constant velocity biasa kita temukan pada sepeda motor jenis matic, tentunya dengan teknologi yang masih menggunakan sistem bahan bakar karburator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada karburator ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan karburator yang jenis piston valve. Yang jenis ini. Alat yang dipergunakan yang harus kita siapkan yang pertama adalah obeng. Ya, perhatikan obeng dengan pala plus. Kemudian yang kedua obeng minus. Kemudian kita siapkan juga kunci ring 67 mm. Kemudian di sini ada kunci L4 dan nampan. Ya, selanjutnya kita langsung saja cara untuk membongkar karburator jenis piston valve ini. Pertama di sini ada dua skrup, ya, kita buka menggunakan obeng plus. Ya, diperhatikan ya. Setelah skrupnya terlepas, kita lepaskan. Nah, ini namanya float chamber, atau mangkuk karburator. Float chamber. Kemudian ini ada namanya float pin. Float pin atau pin pelampung. Ini float atau pelampung. Float. Nah, di sini ada float valve. Ada jarum ya, kalau kita bilang jarum pelampung atau float valve. Setelah itu kita akan membuka main jetnya dengan menggunakan obeng nih. Yang saya katakan main jet untuk putaran menengah dan putaran. Kita buka. Ya, putaran tinggi. Bagus. Main jet. Kemudian ini sebelahnya pilot jet. Pilot jet. Kita buka juga dengan menggunakan obeng min. Ini pilot jet. Kita bilang spuyer biasanya. Atau slow jet. Pilot jet atau slow jet nama teoritis. Kemudian kita buka juga. Ini namanya needle jet holder. Needle jet holder. Ya, seperti ini. Setelah pilot jet, main jet dan needle jet terlepas, maka kita balik. Kita akan membuka throttle valve. Throttle valve. Ya, kita buka dengan hati-hati penutupnya. Karena ada pir di sini. Ini ada pegas atau spring. Spring atau pir ya.
Kemudian sini ada throttle valve. Valve atau Yang bagian atas namanya throttle valve. Kemudian yang jarumnya atau jarum skep ini namanya jet needle. Kemudian di bagian bawah, ya, di bagian bawah ini bisa kita lepaskan ya. Jadi berbeda dengan ini. Ya. Ini jarumnya namanya jet needle. Kemudian bagian yang berlawanan, artinya akan seperti ini posisinya. Nah ini namanya needle jet. Jet needle. Setelah itu di sini ada 2 skrup ya. Bisa kita buka dengan obeng main. Yang sebelah kanan ini namanya throttle stop screw. Atau yang biasa kita kenal dengan bahasa bengkelnya itu skrup untuk langsam. Langsam ya, throttle stop. Bisa kita buka. Kemudian sebelah kirinya ini adalah skrup setelan angin atau air screw. Ini juga bisa kita buka. Untuk lebih mudah membedakan ya, posisi throttle stop screw atau skrup pengatur putaran langsam selalu lurus dengan posisi dari throttle valve. Ini adalah bodi karburatornya. Pertama, saya akan memasang perhatikan cara memasangnya. needle jetnya. Needle jetnya jangan sampai kebalik ya. Bagian yang lebih tebal mengarah ke needle jet holder. Kita pasang. Setelah needle jetnya dimasukkan, kita bisa tekan dengan menggunakan kunci L. Ya, ini saya pakai menggunakan kunci L4. Kita tekan. Setelah itu kita pasang needle jetnya, needle jet holdernya kita pasang. Kita kencangkan dengan kunci ring ukuran 7 mm. Kita pasang main jetnya. Pertama kita putar dengan tangan dulu. Setelah itu baru dengan obengnya. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Kemudian kita pasangkan pilot jetnya. Kita kencang. Rakit float valve dan float pinnya. Floatnya begini. Masukkan ke sini. Setelah masuk, setelah itu baru float pinnya dipasang. Jangan kebalik ya. Posisinya seperti ini. Sampai seperti ini. Posisinya. Posisinya ini ya. Setelah itu baru kita bisa tutup. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, maka kita harus memperhatikan di sini. Di sini ada lubang untuk aliran bahan bakar ya, yang menuju ke float chamber. Baik, jadi lubang di sini diluruskan dengan lubang ini. Kita luruskan antara lubang ini dengan lubang ini. Jadi nanti pemasangannya tidak akan terbalik. Kita pasang seperti ini sampai agak sedikit.
tipenya seperti ini sudah terang. Kemudian kita balik, kita akan memasang float valve dengan jet needle-nya. Ya, kita perhatikan bagian yang ada di sini. Bagian yang membentuk coak seperti ini, yang membentuk sudut seperti ini, akan selalu menghadap ke bagian depan karburator. Jadi seperti ini, bagian coakannya akan selalu menghadap ke bagian mulut karburator atau tempat udara yang masuk ke dalam karburator. Jadi tidak akan terbalik. Kita masukkan. Kalau sudah masuk, kita bisa pasang springnya, kemudian penutupnya kita tekan, auto stop screw dan air screw-nya. Pasang throttle stop screw sampai posisi throttle valve agak sedikit terbuka. Nah, bisa terlihat ketika saya memutar throttle stop screw ke kiri, throttle valve akan sedikit tertutup. Ketika saya putar ke kanan, dia akan sedikit agak naik, membuka. Ya. Satu, putar sampai mentok ke kanan, kemudian kita putar kembali ke kiri 1,5 putaran. Jalan daripada skru air skrunya untuk penyetelan udara. 1,5. Selesai. Karburator sudah terpasang kembali. Sekian dulu video dari saya untuk pengenalan komponen-komponen karburator. Terima kasih. Baik, ya demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sistem bahan bakar. Untuk bagaimana perawatan sistem bahan bakar sepeda motor konvensional, kita akan bahas di pertemuan berikut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.